Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam sehat. Ya, bertemu bersama Ibu Yasti Ginting dalam pembelajaran geografi. Oke anak-anak ibu, kita harus tetap semangat dan tetap fokus walaupun kita belajar dari rumah. Nah, dalam pertemuan ini nak, ibu akan kembali membagikan materi dalam berbentuk video kepada anak-anak ibu semua. Ibu berharap kamu semua tetap fokus dan tetap menonton video yang ibu berikan. Selamat menyaksikan. Baik nakku, di sini ibu akan menjelaskan materi mengenai 10 konsep dasar geografi. Ya, silahkan kamu simak dan pahami. Baik. Nah, konsep. Sebelumnya, apa sih konsep itu nakku? Ayo, siapa yang tahu apa itu konsep? Nah, konsep geografi nak adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Paham ya? Diingat ya nakku ya? Baik, 10 konsep geografi disingkat menjadi jaket, polo, koke, diminte, angni. Nah, itu disingkat nakku supaya kita mudah menghafalnya dan mengingatnya. Perhatikan di situ sudah ada keterangannya. Kalau ja itu adalah simbol arti jarak, sedangkan ket yang artinya keterjangkauan dan disimbolkan PO artinya pola dan LO yang artinya lokasi, sedangkan keke itu adalah keterkaitan keruangan. Sedangkan D itu diferensiasi area, MI morfologi, ITNE interaksi dan interferensi, AG aglomerasi, dan NI adalah nilai kegunaan. Nah, di sini jarak terbagi atas dua, yaitu mutlak dan relief, sedangkan lokasi menjadi dua juga ya, yaitu absolut dan relatif. Baik anakku, selanjutnya kita akan bahas satu persatu konsep geografi. Ya, tetap diperhatikan dan tetap fokus. Nah, konsep yang pertama nak yaitu jarak. Nah, berkaitan dengan jarak, pertanyaan yang sering muncul yang pertama itu dapat kamu lihat berapa lama waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda. Dan yang kedua, berapa kilometer jarak dari sekolah Anda ke rumah Anda. Nah, sedangkan definisi jarak di sini nak adalah ruang yang terdapat di antara dua objek. Dan tadi kan aku jarak terbagi atas dua, yaitu jarak mutlak yang artinya jarak yang berkaitan dengan satuan panjang atau meter, dan yang kedua jarak relatif yang artinya jarak yang berkaitan dengan satuan waktu dan biaya. Paham ya nak ya? Nah, dapat kita lihat nak contoh yang ada di video ini yang berupa pertanyaan. Coba kamu perhatikan pertanyaan yang di atas. Yang pertama itu yang berkaitan dengan waktu dan biaya, berarti itu tentang jarak relatif. Sedangkan pertanyaan yang kedua yang berupa kilometer. Nah, di sini ada satuan panjang kilometer, berarti itu jarak mutlak. Oke, paham ya? Kedua nak yaitu keterjangkauan. Nah, pertanyaan yang sering muncul pada keterjangkauan ini nak, bagaimana menuju tempat tinggal Anda? Dan dapat diartikan keterjangkauan adalah untuk mencapai suatu objek. Jadi bagaimana cara kita menjangkau ya? Bagaimana cara kita menjangkau ke rumah? Dengan cara menggunakan kereta, atau kita menggunakan bus, atau kita menggunakan motor, atau kita menggunakan sepeda, atau juga bisa kita menggunakan kaki. Yang penting dapat dijangkau ke wilayah tersebut. Intinya anakku, keterjangkauan ini adalah cara kita mencapai atau menjangkau suatu tempat. Paham ya? Ketiga adalah pola, adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang ada di slide ini nak. Nah, pertanyaan yang berkaitan pada gambar adalah apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda. Nah, di mana nakku? Pemukiman itu terbagi atas 3, yaitu ada dia
memanjang, mengelompok, dan menyebar. Nah, berdasarkan gambar yang ada pada slide kita ini, nakku, pola pemukiman penduduk di sana adalah memanjang. Kenapa dikatakan memanjang? Karena mengikuti arus jalan. Nah, dan juga di situ ada sungai kan? Maka dapat juga dikatakan memanjang. Karena pola memanjang itu, nakku, biasanya mengikuti arus jalan, arus sungai, arus pantai. Ya, paham ya? Baik, selanjutnya yang keempat, nakku, yaitu lokasi. Nah, pertanyaan yang paling sering dan sederhana mengenai lokasi adalah di mana tempat tinggal Anda atau di mana kamu tinggal. Itu kan berkaitan dengan lokasi. Lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Nah, lokasi itu, nakku, kan tadi dibagi menjadi dua. Ada dia lokasi absolut yang artinya berdasarkan letak astronomis. Nah, yang berkaitan dengan letak astronomis yang berkaitan dengan garis lintang dan bujur. Sedangkan yang lokasi relatif itu ada berkaitan dengan keadaan lingkungan. Kelima, nak, yaitu keterkaitan keruangan. Di sini keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah itu. Maksudnya dapat dilihat di gambar. Nah, gambar yang pertama, nakku, itu adalah gambar daerah hulu dan kedua itu daerah hilir. Nah, hulu itu di atas, sedangkan hilir di bagian daerah bawah. Jadi daerah hulu ini banyak pohon-pohon, tapi ditebangi menyebabkan daerah hilir ini kebanjiran. Dan daerah hilir ini tidak ada ngapain-ngapain si daerah hulu ini, tapi karena daerah hulu itu ditebangi mempengaruhi daerah hilir. Hilir juga menerima dampaknya. Jadi mereka ada tingkat hubungan antara wilayah. Paham ya, nakku, ya? Selanjutnya yang keenam, nak, yaitu diferensiasi area. Nah, itu adalah karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya dapat kamu lihat di gambar kita ini, nak, di slide kita ini. Ada dua orang yang sedang menggendong dua ikan. Nah, penduduk di daerah sekitar itu penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, ya, nakku, ya. Kenapa begitu? Karena di dekat dengan pantai. Tapi kalau di daerah pegunungan itu bukan berarti berprofesi sebagai nelayan. Mungkin saja atau bahkan penduduk di sekitar pegunungan itu bisa dia berprofesi sebagai petani, bisa juga sebagai perkebunan. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan morfologi atau memanfaatkan bentuk muka bumi yang ada di sekitarnya. Yang ketujuh yaitu morfologi adalah bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Jadi, nakku, kata kuncinya adalah bentuk muka bumi. Dan pertanyaan yang paling mendasar mengenai morfologi adalah apakah tempat atau apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Ya tergantung ya, nakku, ya. Nah, misalnya rumahnya di gambar yang satu ini, ya jelas ada. Coba kamu perhatikan gambar tersebut, ada kan jelas kelihatan gambar tersebut ada pegunungan. Dari gambar yang kedua itu, nak, tidak ada gunung, tapi yang ada dilihat adalah sawah. Lalu gambar berikutnya, yang ketiga, yang berkaitan dengan daerah yang dekat dengan pantai. Jadi, nakku, setiap bentuk muka bumi memiliki bentuknya masing-masing. Jadi ingat ya, nakku, kata kunci morfologi yaitu bentuk muka bumi. Paham ya? Selanjutnya, nak, yang kedelapan adalah interaksi dan interdependensi. Nah, itu adalah beda dengan keterkaitan ruangan tadi yang hanya sepihak. Tapi, nakku, interaksi dan interdependensi ini saling memiliki interaksi, saling ketergantungan satu sama yang lain. Contohnya, interaksi antara desa dan kota. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ada wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan. Contoh lain, nakku, ibaratnya di desa itu menghasilkan sayur-sayuran, lalu dibawa ke kota sebagai konsumsi penduduk yang ada di kota. Sedangkan kalau di kota ibaratnya itu menghasilkan produk berbasis industri, ada motor, ada handphone. Nah, itu dibawa ke desa.
Jadi mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Mereka memiliki hubungan timbal balik, ya, yang saling ketergantungan antara wilayah. Itu yang namakan dengan konsep yang ke-8, paham ya? Nah, selanjutnya yang ke-9 aku, yaitu aglomerasi. Dalam konsep ke-9 ini, pertanyaan yang paling sederhana adalah di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda. Kalau kalian memperhatikan daerah wilayah kalian, itu pasti pusat kegiatan bisnis pemerintahan itu pasti mengelompok. Atau contoh lainnya, kalian bisa melihat di pasar kalau ada orang jualan baju semua. Dan kalau kalian lihat juga ada toko bangunan semua yang dekat-dekat situ. Pasti yang menjual alat-alat bangunan juga semua di situ. Dan begitu juga yang jual sayuran, berarti sekelilingnya pun sayuran semua. Jadi itu namanya pengelompokannya anakku ya. Tapi coba kamu perhatikan di Jakarta atau di Bekasi itu juga ada pengelompokan. Ada industri sepatu, ada baju, dan sebagainya. Jadi nakku, kata kunci aglomerasi adalah pengelompokan. Paham ya? Nah, yang terakhir nak, yaitu nilai guna. Nah, dapat kita lihat di gambar penduduk yang beragama Buddha. Candi Borobudur ini digunakan sebagai tempat beribadah. Nah, namun bagi umat yang bukan beragama Buddha, ini digunakan sebagai tempat wisata. Jadi memiliki perbedaan kegunaan berdasarkan fungsinya. Jadi itu ya anakku ya. Sekian, inilah 10 konsep geografi anakku ya. Semoga kamu paham dan dapat mengerti. Jangan lupa diulang-ulang juga di rumah ya anak ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye. See you next time.